Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Yang terhormat Abi Hanif bin Humidah keluarga selaku pengasuh pesantren Suki Melaribah Hidah, dan saya hormati orang tua saya yang berada di rumah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan saja pada malam hari ini saya Iwan akan mempresentasikan tentang pada imajinasi saya, yaitu tentang ulumul Quran bab Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah ini adalah salah satu bagian dari Al-Quran, yaitu tempat turunnya ayat di mana gitu guys. Oke, jadi kita akan masuk dalam pengertiannya Makkiyah. Jadi pengertiannya Makkiyah sendiri adalah ayat yang turun sebelum hijrah, sekalipun turunnya itu di luar Mekah. Sedangkan Madaniyah itu adalah ayat yang turunnya itu sesudah hijrah, sekalipun turunnya itu di Mekah. Jadi perbedaannya antara Makkiyah dan Madaniyah itu adalah tentang sebelum hijrahnya dan sesudah hijrahnya. Dan menurut Az-Zarkashi, yaitu adalah kalau Makkiyah itu adalah ayat atau surat yang ditunjukkan kepada penduduk Mekah. Kalau Madaniyah itu adalah ayat atau surat yang ditunjukkan kepada penduduk Madaniyah. Nah, di sini ada perbedaannya dari tiga segi ya guys ya. Dari segi pertama adalah segi waktu turunnya. Jadi kalau segi waktu turunnya itu ya kayak tadi. Yang pertama, kalau Makkiyah itu turunkannya itu sebelum hijrah. Kalau Madaniyah itu diturunkannya sesudah hijrah, itu segi waktu. Kalau dari segi tempat dan turunnya, itu kalau Makkiyah itu diturunkan di kota Mekah atau sekitarnya, seperti di Mina, Arafah atau Hudaybiyah gitu. Kalau di Madaniyah itu diturunkan di Madinah atau di tempat sekitarnya, seperti Uhud, Kuba dan Sil. Kalau dari segi yang ketiga itu adalah segi sasarannya. Jadi kalau segi sasarannya itu kayak segi sasarannya dari yang orang yang ditunjuk. Seperti ayat ini ditunjuk untuk pada penduduk Mekah. Itu kalau Makkiyah. Kalau Madaniyah itu adalah ayat atau surat yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Dan sini ada ketentuan dan ciri-cirinya. Ketentuan dan ciri-cirinya. Yang pertama ada ketentuan surat Makkiyah, yaitu mengandung sajadah. Surat sajadah itu adalah surat Makkiyah. Terus mengandung lafaz kalla, dan yang ketiga mengandung ya ayuhan nas, dan yang keempat mengandung kisah para nabi. Kalau Madaniyah itu ketentuannya itu terdapat kandungan kewajiban dan hak, dan yang kedua ada orang-orang munafik, dan yang ketiga ada dialog dengan ahlul kitab. Kalau ciri-cirinya, yang pertama ciri-ciri Makkiyah itu adalah menjelaskan tentang tauhid ya guys ya. Terus dasar-dasarnya itu dia itu menjelaskan dasar-dasar umum tentang akhlak dan lain-lain. Dan yang ketiga dia itu menjelaskan kisah para nabi dan sahabatnya, dan gitu. Dan ciri-cirinya itu suku katanya itu pendek surah Makkiyah itu. Kalau surah Madaniyah itu menjelaskan ibadah, muamalah, had dan lain-lainnya, kayak tentang hukum gitu guys. Dan yang kedua ada seruan terhadap ahlul kitab, dan yang ketiga ada menyingkup perilaku orang-orang munafik, dan yang keempat itu suku kata dan ayatnya itu panjang, itu surat Madaniyah. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.